Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, pengurus majelis taklim beserta semua jajaran pengurus yang saya hormati pula, dan ibu-ibu yang tidak dapat saya sebutkan nama satu persatu yang saya hormati. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih dalam keadaan sehat lahir batin ya, insyaallah ibu-ibu ya. Iya. Sehat jiwanya. Kalau perkara ada masalah, ya memang hukumnya orang hidup di dunia. Kalau tidak ada masalah, tidak akan bisa maju. Ya Bu ya. Oh. Yang pertama ibu-ibu, saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi ya ibu-ibu ya. Saya dari penyuluh Kementerian Agama ya, menyambangi ibu-ibu lagi setelah sekian lama ada bersua, ada berapa minggu ya Bu ya. Ibu-ibu, mari di usia kita yang tersisa ini, mari selalu kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna untuk ya kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kelak dari lahir kita mendapat syafaatnya. Kenapa begitu ibu? Karena kita pasti akan mati dipanggil oleh Allah melalui malaikat. Kapan? Tidak tahu. Itu rahasia ilahi. Ada nyanyiannya tuh kalau mau nyanyi rahasia ilahi ya. Ibu ya. Ibu-ibu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke lah ibu-ibu ya. Kalau kita sudah berbuat baik secara maksimal, secara sungguh-sungguh, secara terus-menerus, secara kontinu, termasuk wirid tahlil ini, dan beranilah ya. Kadang-kadang kita itu gimana ya? Sehari-hari dalam bergaul, dalam interaksi sosial, dalam bermuamalah, kadang-kadang sih masuk loh ngomong-ngomong, Budin sih ngomong ngelak tangkam, ya kan? Budin sih ngomong, nggak bisa komunikasi, ya kadang-kadang ngomong, kadang-kadang sih masuk kepleset, bikin dosa loh Bu. Nah untuk itu makanya setiap saat kita disuruh sering-sering bermaaf-maafan, sering-sering mendoakan. Ketemu assalamualaikum setelah kita meninggal ibu ya. Ya, setelah kita meninggal ada 3 itu Bu yang nanti membantu kita di akhirat untuk memuluskan masuk ke surga. Di antaranya apa Bu? Ilmu yang bermanfaat, anak soleh dan soleha, terus amal jariah. Ya Bu ya, ini saya coba untuk mengurai sedikit kaitannya dengan anak yang soleh dan soleha. Kalau kita meninggalkan anak cucu yang lemah, Bu ya, kadang-kadang karena dia di dunia ya Bu ya, kita tinggalkan dalam keadaan lemah secara fisik dan ekonomi, dan lemah secara mental, ilmu pengetahuan. Itu kadang-kadang tumpul ngurusin banyak ya Bu, berjuang hidup dunia. Kadang-kadang ada kecenderungan anak cucu kita tuh lupa untuk mendoakan kita, lupa. Tetapi sebaliknya, apabila kita meninggalkan anak cucu yang kuat, baik secara ekonomi ya, secara ilmu pengetahuannya bagus, insya Allah saya kira akan
dari sisi apapun melihatnya, dia akan selalu pasti ingat. Karena dia akan mikir, saya sampai pintar, sampai bisa begini, sampai bisa begitu, sampai besar, mesti ada yang melihara dong. Mestinya ada yang membiayai dong. Siapa? Kan begitu, jelas itu memang hukum alam. Sudah akan begitu. Nah, lanjut, kira-kira Pak Penulung, Pak Tisno, kira-kira gimana caranya supaya anak-anak kita nanti setelah kita tinggal mati duluan, biar kuat secara ekonomi dulu. Ya ibu-ibu ya, jangan sekarang ibu-ibu selalu Bu, kadang-kadang lamun suku yang sudah memang agak bagus ekonominya tuh mungkin bagus memang Bu. Tapi secara umum, terutama setelah corona sekitar 3 tahun ini, banyak kita ekonominya terpuruk kok sebenarnya. Tapi kita kan selaku umat yang beragama tidak tidak putus asa ya Bu ya. Insya Allah janji Al-Quran, janji Allah dalam Al-Quran bahwa setelah ada kesulitan, insya Allah ada kemudahan. Asal kita selaku Muslim jangan merasa berputus asa, apalagi sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar dan ikhtiar ya, seperti ada nyanyiannya ya. Lapangkan dada, benahi masalah ya, kepada Tuhan panjatkanlah doa, tawakal dan sabarlah ya. Kalau punya masalah jangan berputus asa. Ilmu agama juga penting, ilmu umum, ilmu lainnya juga penting. Yang paling penting ilmu itu nantinya membawa manfaat, memberikan manfaat untuk saudara-saudara kita sendiri, untuk kita semua. Semua itu bernilai ibadah Bu. Semua itu bernilai ibadah. Ya Bu ya. Insya Allah kalau sudah itu Ibu laksanakan ya, insya Allah seperti yang kita inginkan ya, bekal anak yang soleh dan soleha udah akan tercapai ya Ibu ya. Apalagi zaman sekarang Bu, susah-susah gampang. Kalau sudah kita upayakan anak kita nanti punya keterampilan, punya skill ya, punya ilmu pengetahuan, gampang itu Bu. Seolah-olah maaf ya Bu ya, seolah milihin kegayan Bu. Kalau sudah punya skill itu, mungkin Ibu bertanya, Pak Tisno, Pak Penulu, kalau jani sekolah kadang-kadang kalau jadi hapus ya, bukan zamannya sekarang Bu. Lain kan bedanya lebih lain agak dengan sekarang. Musuh betul-betul anak kita cerdas dan pintar ya, karena kita asuh dari mulai kandungan sampai lahir dan seterusnya. Sekarang umpamanya kita anak kita pintar Bu, umpamanya kita kategori orang tua yang tidak mampu, ada namanya beasiswa ya dari pemerintah. Ada yang beasiswa murni karena orang tuanya tidak mampu secara ekonomi tapi anaknya pintar. Ada juga beasiswa ya, anaknya pintar, malah ada sampai disekolahkan sampai ke luar negeri di Ibu ya. Tapi asalnya harus cerdas dulu, harus pintar dulu anak kita. Semua kita bisa Bu, asal mau.